Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari banyak teori, Kulon itu senang ada satu teori yang ini menarik. Sebenarnya ini gabungan dari beberapa teori tentang manusia. Saya merangkainya jadi, kadang-kadang teman-teman mahasiswa ketawa. Saya merangkainya jadi seperti martabak. Ada yang biasa, ada yang spesial, ada yang istimewa, ada yang super. Ini yang biasa jajan martabak nih. Jadi hafal itu apa ya, masalahnya sering. Kalau pas tanggal-tanggal muda itu biasanya berani beli yang super. Tapi kalau pas tanggal-tanggal tanggal-tanggal tua itu biasa mau. Jadi ada manusia itu yang biasa, spesial, istimewa, dan super. Ini nanti sebelum ke manusia yang luar biasa di mata Allah. Manusia biasa itu normalnya manusia. Kalau dalam Al-Quran itu ditegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi manusia itu sungguh diciptakan oleh Allah dalam kondisi susah payah. Kondisi susah payah itu sunatullah kita, biasa kita. Jadi kalau ingin punya harta ya kerja. Kalau ingin baik dengan sesama ya harus rukun, harus ramah tamah. Kalau ingin sukses harus rajin. Ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus ini normalnya, sunnatullahnya orang hidup. Harus mau kerja, harus mau tekun, harus mau capek, harus mau berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah ini level biasa. Terus Bapak Ibu, minimal kita harus bisa menjadi manusia biasa. Kalau jadi manusia biasa saja nggak bisa. Terus disuruh kerja males, dianggapnya terus rezekinya bisa tiba-tiba datang terus. Nah ini kan ada ceritanya Ustaz di Quran itu, berdoa terus ma'idatan minas sama. Dan iya, itu levelnya bukan kita itu manusia biasa. Nanti mahasiswa waktunya ujian disuruh belajar. Nanti kalau saya takdirnya lulus ya lulus, nggak perlu. Ini nggak biasa. Manusia itu rumus dasarnya ya harus yang biasa. Jadi kita itu manusia biasa, harus berikhtiar, harus berupaya. Kadang senang, kadang sedih, kadang sukses, kadang gagal. Biasa. Terus ini yang paling awal. Tapi kemudian kita tidak boleh pesimis, karena nanti kalau kita sungguh-sungguh, ini yang kedua, kita bisa jadi spesial. Spesial itu berarti Allah ridho dengan kita, dengan ikhtiar kita, dengan kesungguhan kita. Yang semula biasa-biasa bisa jadi khusus. Misalnya mungkin ngaji kita ini semula mungkin di kajian biasa, tidak terbayangkan sebanyak ini yang hadir. Nah ini spesial. Ini kalau bahasa Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Kita ini tidak hanya biasa, tapi kita ini mulia kalau kita menjalankan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Pada akhirnya Allah akan memuliakan kita. Nah ini spesial kita. Jadi harusnya dengan ikhtiar yang sekecil ini, hasilnya mungkin secara matematika tidak besar, tapi alhamdulillah Allah itu sayang dengan kita. Hasilnya kecil tapi barokah.
gajinya tidak seberapa, tapi ya tiap hari bisa ngopi, ketawa-ketawa, guyon. Itu kan barokah namanya. Nggak harus gaji yang sekian digit, biasa saja tapi senang kita. Itu namanya barokah. Ini spesial sudah. Allah mengistimewakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Nah, yang kedua, yang ketiga, ini martabatnya lebih mahal ya. Telurnya 3 maksudnya. Yang ketiga, manusia yang istimewa. Siapa manusia yang istimewa? Kalau tadi kan spesial itu tergantung pada kasih sayangnya Allah. Manusia spesial adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang dianugerahi keimanan dan ilmu. Orang istimewa itu orang yang oleh Allah dipercaya dengan keimanan dan dititipi ilmu. Ini orang istimewa. Telurnya 3. Kalau martabat ya. Jadi kalau yang kedua tadi kan itu sepenuhnya anugerahnya Allah, tapi yang ketiga ini manusia istimewa. Kenapa sih dikaruniai keimanan dan ilmu itu istimewa? Karena yang menyangga dunia ini orang-orang itu. Tanpa ilmu dunia ini tidak akan tegak. Kita sulit menjalankan hidup tanpa ilmu. Tanpa iman dunia ini tidak akan terlarang. Kenapa sih ada orang, kok ada perang sekarang, Donald Trump, Netanyahu, itu orang pinter-pinter loh Bapak Ibu. Ilmunya tinggi, luar biasa. Donald Trump itu bisnismen sukses. Netanyahu politikus ulung, pinter, tapi tidak ada imannya. Akhirnya yang ngelantur kemana-mana kan hari ini. Kalau dia ngomongnya tidak jelas, kadang ngomong, kadang yang jahat dibenarkan. Ini karena apa? Ilmunya tidak ada imannya. Maka itu ilmu diawali dengan iman. Jadi kalau ada orang beriman kemudian dipercaya oleh Allah, dititipi ilmu, ini orang istimewa. Terus, mari kita semua kalau ingin naik kelas jadi istimewa, insya Allah kita semua tergolong kaum beriman. Maka sisanya adalah ilmu. Berarti apa? Jangan berhenti belajar. Ayo kita belajar terus. Alhamdulillah kalau Sabtu pagi difasilitasi kopi ngaji. Tapi jangan cuma berhenti di Sabtu pagi. Di sini mungkin beberapa waktu, tapi nggak harus berhenti di sini. Banyak sekarang media untuk belajar. Bahkan hari ini ada banyak fasilitas ya, Bapak Ibu. Lewat YouTube bisa, lewat online macam-macam sekarang bisa. Jadi manusia hari ini sudah di level bisa bikin HP, gadget. Ayo kita manfaatkan untuk yang positif. Eman-eman kalau cuma dipakai nonton konten drama Korea, cuma dipakai nonton, bukan tidak boleh. Sekali-sekali menggembirakan hati, tapi yuk akan lebih manfaat kalau kita gunakan untuk ilmu, membuat kita meningkat kualitas kita di hadapan Allah. Allah nanti ngangkat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Baik. Terus ada manusia biasa, ada manusia spesial, ada manusia istimewa. Nah, yang terakhir ini yang paling mahal, cuma tidak gampang, yaitu manusia super. Termasuk
manusia super itu yang tadi dijelaskan, manusia luar biasa. Orang ini spesial, orang ini istimewa, manfaatnya banyak untuk masyarakat, tapi dia semua kebaikan yang dilakukan fokusnya satu-satunya hanya Allah saja. Manusia super itu manusia yang ikhlas, sepenuhnya hidup karena Allah, di dalam Allah dan untuk Allah. Cuma deh, teori ikhlas itu enak kalau diceramahkan. Tidak gampang dijalankan. Wah, ngomong-ngomong hari ini kita itu melakukan apa sedikit ingin orang lain tahu. Difasilitasi gadget ini. Tadi berangkat di depan rumah sudah selfie, berangkat kopi ngaji, itu kan sudah wah. Terus pokoknya hari ini itu ada yang bilang hari ini itu peradaban narsis. Semua orang ingin pamer, makanya enggak pamer itu rasanya kok gatel. Kenapa? Temennya juga pamer, gitu loh. Nanti jam 12 temennya posting makan siang hari ini. Wah, terus kita panas, kita kan, oh dia pamer makan siang, saya juga makan siang hari ini. Jadi hari ini begitu peradabannya narsis. Kita sibuk mencari validasi orang. Ini kalau nggak hati-hati bisa mengurangi keikhlasan. Cirinya apa kalau sudah mulai mengurangi keikhlasan? Kita nunggu validasi orang. Kalau hari ini nunggu validasi orang itu misalnya, ini saya tadi sejak jam 5 sudah posting loh, kok nggak ada yang like ya? Ini orang-orang kemana? Apa belum bangun? Nah, itu mulai sudah. Kita menunggu like, menunggu subscribe, menunggu di komen. Itu sekarang hari ini gitu. Wah, ini mahasiswa aku kok nggak ngerti ya kalau dosennya ini sudah posting sejak kemarin, kok nggak ada yang like. Nah, kita sekarang begitu. Hati-hati bisa mengganggu keikhlasan Bapak Ibu. Jadi manusia super itu manusia yang melakukan yang terbaik. Dia ini istimewa, dia ini spesial. Keistimewaan dan spesial itu dia lakukan dalam bentuk amal soleh sebanyak yang dia mampu dan ikhlas. Ini super sudah. Dia tidak ada pamrih sedikit pun yang manusia. Pamrihnya sepenuhnya Allah saja. Hatinya bersih orangnya. Ada satu kisah yang terkenal sekali. Jadi satu ketika Rasulullah itu ketika di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk masjid. Yang Rasulullah itu begitu melihat orang ini langsung bilang, dia ini ahli surga. Padahal kalau di hadis itu dijelaskan, orang ini kelihatan biasa sekali, tidak istimewa. Bahkan dia masuk masjid itu sambil jinjing sandalnya, khawatir hilang. Itu mungkin seperti kita ya, kalau ke masjid subuh ini sandal ini di mana ya? Jadi subuhnya menyembunyikan sandal. Padahal kadang-kadang tambah disembunyikan, tambah hilang. Jadi sahabat-sahabat heran, ini orang istimewanya apa ya? Kok oleh Rasulullah tiba-tiba ditunjuk orang ini ahli surga? Wah, nanti ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As yang saking penasarannya dia membuntuti orang ini, bahkan pura-pura bertamu dan menginap. Pengen ini apa sih amalan yang dilakukan? Ternyata juga biasa, sholatnya ya minimal saja 5 waktu saja.
Tidak ditambah tahajud yang bagaimana, tidak ditambah puasa yang bagaimana. Pokoknya dia amalnya sangat biasa. Ini ditunggu istimewanya apa ya? Apa pikir semalaman ya? Apa dia kemana-mana bawa tasbih terus subhanallah gitu ya? Ternyata udah akhirnya nggak tahan, itu maunya diam-diam terus nemu amal apa terus ditiru maunya Abdullah bin Amr bin As begitu. Tapi ternyata enggak, akhirnya ya sudah, daripada nyari-nyari ditanya saja. Akhirnya ditanya, wahai saudaraku, aku ini heran melihat dirimu. Kata Rasulullah, engkau ini dijamin ahli surga. Tapi aku tidak melihat satupun keistimewaan amal yang engkau lakukan. Apa rahasianya? Nah ini sahabat ini terus ya mungkin mikir-mikir juga, apa ya kira-kira, karena beliau juga tidak merasa istimewa. Jadi orang hebat itu adalah orang yang sebenarnya dia sangat hebat, tapi dia tidak merasa dirinya hebat. Itu luar biasa. Nah sahabat ini terus jawab, oh mungkin ini. Akhirnya ketemu. Apa rahasianya? Saya itu sejak dulu sampai hari ini tidak pernah sekalipun iri, dengki, benci pada orang lain. Jadi saya itu nggak pernah kok tetangga kok mobilnya ganti ya, paling itu setengah korupsi. Kemudian dosen paling berapa gajinya, kalau bisa ganti-ganti mobil. Dengki, iri, benci. Jadi kata sahabat tadi, enggak, saya tidak pernah sekalipun mengiri orang lain, mendengki orang lain, membenci orang lain. Itu kalau dilanjutkan mungkin berarti orang ini hanya sibuk dengan ridhonya Allah saja. Jadi melakukan apapun meskipun sedikit, motifnya Allah saja. Dan gara-gara ini orang ini terus ditunjuk langsung oleh Rasulullah, dijamin surga. Nah ini menarik juga Bapak Ibu. Ini agak kelihatannya gampang, kan tinggal ingat Allah saja, prakteknya nggak gampang. Kadang-kadang kita itu kalau ngobrol kan sering, saya itu ya orang biasa, tapi alhamdulillah saya sudah 3 tahun ini tahajud nggak pernah putus. Gaya. Saya itu nggak ada apa-apanya Ustaz, saya itu ya nggak hafal Quran, nggak apa, tapi insya Allah saya itu Senin Kemis nggak pernah putus. Ya. Jadi kita itu sulit kalau nggak pamer itu. Jadi kita lebih suka divalidasi orang daripada dicintai Allah. Kita kesusu ingin orang lain tahu kebaikan kita. Padahal kadang-kadang itu tidak ada perlunya. Kadang-kadang malah mancing iri, membawa pada dengki dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perlunya, kenapa sih harus cerita? Kenapa sih harus dibuka-buka kalau tidak perlu? Jadi orang super itu orang yang luar biasa, tapi dia sendiri merasa biasa-biasa dan hidupnya fokus pada validasi Allah saja, pada ridhonya Allah saja. Ini orang yang luar biasa. Ada banyak contoh dari para ulama gaya hidup seperti ini. Yang saya ingat misalnya ada ulama besar Sufi, namanya Syekh Ibrahim bin A'zam. Syekh Ibrahim bin A'zam ini raja awalnya. Raja itu ngalang-ngalang presiden kalau hari ini. Dia pokoknya puncaknya di satu negara. Tapi kemudian beliau lebih memilih Allah. Kerajaannya ditinggalkan,
hidup sederhana untuk mengabdi kepada Allah. Beliau itu dari seorang raja akhirnya kemudian menyendiri hidup dengan kerja biasa. Beliau itu jadi tukang angkut-angkut, membantu di sawah, padahal awalnya raja. Jadi orang nggak tahu kalau beliau itu wali besar, kalau beliau itu kekasihnya Allah. Orang ngertinya ya seorang kerja di sawah biasa, kerja angkut-angkut. Satu ketika beliau bahkan pernah ditangkap tentara. Kalau sekarang mungkin Satpol PP lah ya. Ceritanya beliau sampai dipukuli, nggak tahu melanggar apa. Jadi sampai berdarah-darah. Sampai kemudian salah satu dari yang pukul itu sadar, ya Allah, ini beliau raja kita, Syekh Ibrahim bin Adham. Wah, semuanya ketakutan, menyesal, mohon maaf. Tapi Syekh Ibrahim bin Adham biasa saja, tidak apa-apa. Kalian kan menjalankan kewajibanmu sebagai yang mengamankan, sebagai yang menerbitkan masyarakat. Ya kalau memang saya salah harus dipukuli, ya tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Syekh Ibrahim bin Adham. Saya tidak tahu kalau kita ya. Kalau kita kan, saya itu tidak tahu ya. Saya pun yang kenalan ya. Begitu sudah, kita mainnya begitu sudah. Tak bilangin saudara saya loh, tak bilangin ya. Bukan begitu, tapi saya Ibrahim bin Adham tidak. Wah, ini berat menjadi seperti ini. Bapak Ibu, ada banyak cerita-cerita para wali yang mereka sedih sekali ketika kewalian mereka terbongkar. Orang lain jadi tahu dan itu beban. Jadi para kekasih Allah itu ketika orang lain kenal, kan nanti akhirnya orang itu jadi menghormati, ketemu dan itu bagi mereka menyusahkan, beban. Para kekasihnya Allah itu lebih milih tidak dikenal karena berat. Maka nanti dalam teori tasawuf itu wali yang masyhur itu ada yang bilang makomnya lebih tinggi daripada wali yang mastur. Kenapa? Karena wali yang masyhur itu dia harus berhadapan dengan masyarakat, pujiannya, penghormatannya. Itu kalau tidak hati-hati bisa muncul bangga, sombong, ujub, dan itu berat. Kalau wali itu master itu tertutup, gak ada orang yang tahu. Wali ini lebih aman. Dalam sejarah ada wali-wali yang memang ingin tidak dikenal, bahkan sampai beliau meninggal. Sehingga oleh Allah beliau meninggal pun disamarkan. Bentuk penyamarannya biasanya terus ada yang bilang, oh makamnya di sana, yang lain enggak, makamnya di sana, artinya di sana. Iya, kan kita kadang bingung, ini yang aslinya makamnya di mana sih, kok semua mengklaim ada di sini? Itu kemungkinan memang oleh Allah disembunyikan. Khawatirnya mungkin terlalu dikultuskan, dan wali ini nggak mau dibegitukan. Ini yang disebut mastur, disembunyikan oleh Allah. Terus orang inilah yang disebut super. Orang ini istimewa di hadapan Allah, meskipun kita melihatnya biasa. Ada salah satu hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti nanti bisa dibuka di Sahih Muslim. Jadi artinya kurang lebih begini. Ada orang-orang tertentu yang rambutnya acak-acakan, yang kalau dia mengetuk pintu orang lain pasti ditolak. Tapi orang ini lau aksama alallahi la abarrohu. Orang ini kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka pasti akan dikabulkan. Ini lau aksama alallahi la abarrohu. Meskipun kelihatannya kayak orang tidak waras, kayak orang yang mesti kita
ini ada orang ke rumah saya, ngapain kita usir? Tapi lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Nanti bisa dicari ya di Sahih Muslim. Inilah orang yang dicintai oleh Allah tapi manusia tidak tahu. Nah, ternyata memang ada. Dan orang ini loh, kita sakiti, kita usir, insya Allah tidak marah. Istimewanya orang ini apa? Kenapa sih dia diberi keistimewaan? Kalau dia berkata, kalau dia berdoa, kalau dia bersumpah, pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tahu benar orang ini tidak akan segampang itu nyumpahi orang. Orang ini tidak akan gampang-gampang berdoa jelek untuk orang lain. Kenapa? Dia sudah selesai dengan dunia. Jadi kalau masih, hati-hati loh ya, ucapan saya ini ampuh. Awas loh, kalau sedikit-sedikit gitu, hati-hati, kualat loh kamu. Jangan ganggu saya pasti tidak termasuk orang ini. Jadi orang kok pamer keampuhannya, pamer bahwa makomku tinggi, levelku tinggi, kemungkinan besar bukan kekasihnya Allah. Jangan-jangan orang biasa yang kita tidak duga-duga, itulah kekasihnya Allah. Tadi teori selanjutnya ada yang lebih dalam lagi. Tadi kan ada masyhur sama mastur. Ada lagi satu jenis wali yang paling selamat, para wali kekasihnya Allah yang bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dirinya wali. Ini yang paling aman. Saya tidak tahu ternyata Allah itu begitu cintanya dengan saya, begitu. Alhamdulillah, karena dia tidak tahu selamat. Coba tahu, mungkin kayak tadi, sedikit-sedikit, hati-hati. Karena tidak tahu, aman, akhirnya selamat. Itu cara Allah. Allah cinta dengan kita, maka kita diselamatkan. Sebenarnya aku sangat mencintaimu, tapi kamu tidak harus tahu ini. Karena kalau tahu ini mungkin jadi ujub, mungkin jadi sombong, mungkin jadi tidak terkontrol. Nah, meskipun begitu, Bapak Ibu tidak boleh ngeten, jangan-jangan saya wali ini. Jangan-jangan kalau merasa begitu pasti bukan, sudah. Terus, iya, saya kok hidupnya lancar, wali mungkin saya ini, jangan-jangan begitulah. Terus kita normal saja. Pokoknya intinya Bapak Ibu, nggak usah mikir saya wali atau bukan, ucapan saya ampuh atau bukan. Ayo kita sibuk saja, ini Allah ridha dengan aku atau tidak. Yang aku lakukan ini mengundang murkanya atau mendatangkan ridhonya. Ini sesuatu yang dicintai oleh Allah atau tidak. Ya kita sibuk ini saja sudah. Tidak usah mikir saya wali atau tidak, saya ampuh atau tidak. Ini Allah apa orang lain memvalidasiku atau tidak, itu tidak usah dihitung. Jadi super yang sejati justru ini. Jadi tidak dilihat dari kehebatan-kehebatannya. Terus ini manusia martabat level 4, manusia super. Baik, ini jangan ngapunten, ini agak lewat sedikit, saya khawatirnya ada yang kena panas sudah. Mengatakan dari saya ini Bapak Ibu, semoga sedikit-sedikit nambah wawasan kita tentang manusia yang istimewa di hadapan Allah, luar biasa di hadapan Allah. Meskipun mungkin kita orang biasa, melihat ini orang yang biasa-biasa saja. Mungkin masih ada waktu 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini dalam hati saya itu sering, ini bagaimana untuk kita itu, hati kita itu, ibadah kita jangan sampai terbesit ada kesombongan atau ujub, atau dalam arti kita udah mungkin ya
ngaji, di kopi ngaji, tahajud, ada ini. Lah hati kita itu terus terang setan atau iblis itu sering untuk menggoda kita untuk ujub, untuk pamer. Lah ini gimana nih agar kita itu terhindar dari sifat ria dan sebagainya, Pak? Itu ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya hampir sama Bapak tersebut, cuma saya kepingin triknya atau tipsnya dari Ustadz, gimana caranya kita bisa kurang-kurangnya tidak menjadi manusia super, tapi menjadi manusia sosial saja. Gitu. Kemudian dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tepang, nami kula Rahmat Teguh saking Tegalyoso, Banyuraden, Gamping Sleman. Kalau badhe tanget apa dalam terminologi pembagian manusia itu ada manusia super atau enggak? Dampaknya kita lihat anak-anak kita gitu, tidak cukup di sekolah yang terbaik, yang dibina agamanya, ibadahnya, akhlaknya, tetapi kalau di rumah tidak menyesuaikan. Terus dibina PAP no sekolah Muhammadiyah atau sekolah Islam yang lain, ternyata di rumah orang tuanya nggak memberikan perlindungan, ketentraman, kedamaian, dan keteladanan. Dan sehingga mental, Pak. Anak-anak kita selama ini, mohon maaf kalau dulu anak pola bobo kepradah, sekarang itu bobo pola anak kepradah. Orang tuanya terlalu sibuk dengan HP, anaknya cerita orang di rumah berikutnya orang digembes kalau anaknya, sehingga anak itu murung. Kalau konsultasi ke konco-koncone, Pak, sekarang percaya nih baik koncone. Nah, oleh karena itu kami mohon perlu adanya gerakan untuk pembinaan keluarga-keluarga ini agar memahami bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam niku anggenipun kula wentah putra-putri ini, putra-putranya, sehingga sampai menjadi bapak para nabi kan gitu. Nah, di suasana Idul Kurban ini saya kira semangat untuk membina keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim itu saya kira menjadi salah satu momentum yang perlu kita gerakkan bersama, Pak. Sehingga orang membelah wedhus, membelah sapi, tapi yang belah egone wong tua ini biar betul-betul mau memahami, menghargai, memuji anak-anaknya daripada menyeneni tok. Matur nuwun caranipun kados pundi supados wonten gerakan bersama seperti ini, matur nuwun. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita sudah dapat 3 pertanyaan, Ustaz. Moga boleh dijawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ini jawabannya satu sesi. Yang pertama dan kedua itu kalau dibikin kajian nanti temanya bagaimana menghindari sifat ujub, sifat sombong kalau kita sudah menjalankan perintahnya Allah, amanatnya Allah. Kemudian pertanyaan ketiga tentang mendidik anak biar jadi manusia yang super tadi, yang istimewa, yang spesial dan lain sebagainya. Yang pertama begini, terus ada orang kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, dia merasa bahwa patuh, taat, baik itu karena aku bisa, karena aku mampu. Nah, ini orang yang seperti ini lebih mudah ujub, lebih mudah sombong. Maka kalau dalam agama, caranya gimana biar tidak sombong? Yang pertama, mari kita sadari bahwa saya mau dan saya mampu melakukan hal baik
itu karena izinnya Allah dan anugerahnya Allah. Biar kita sadar, itu bukan saya yang berjasa. Makanya kita itu diminta sukses apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang patut dipuji, yang patut ditinggikan itu hanya Allah. Kita ini digerakkan oleh Allah, kita ini alatnya Allah saja. Kalau Allah tidak buka hati kita, ya kita ngaji males, sholat males. Kalau kita tidak diberi oleh Allah daya dan kekuatan, kita tidak akan mampu melakukan segala kebaikan yang selama ini kita lakukan. Maka yang pertama, gimana caranya tidak ujub, tidak sombong? Mari kita sadari bahwa kita ini mampu dan mau melakukan kebaikan karena anugerahnya Allah saja. Ini ada cerita dari seorang sufi besar, perempuan. Nah, beliau ini ya sufi besar, pinter. Ini harus agak mikir nih cerita ini. Memahaminya agak panjang. Jadi namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini satu ketika ditanya, wahai Rabi'ah, apakah kalau saya bertaubat Allah akan mengampuni dosaku? Jadi pertanyaannya kan simpel. Jawabannya iya dan tidak. Tapi jawabannya Rabi'ah apa? Kalimatmu terbalik, kata Rabi'ah. Kalau Allah berkehendak mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Jadi kalau Allah masih belum ridho dengan kita, belum akan mengampuni kita, hati kita tidak akan ingin tobat. Kalau hati kita sudah ingin tobat, berarti Allah sudah siap mengampuni kita. Oke. Itu yang kalau bahasa kita, Allah sudah memberi hidayah kita. Jadi pertanyaannya harus dibalik, kata Rabi'ah. Bukan kalau saya tobat Allah mengampuni, enggak. Tapi kalau Allah sudah siap mengampuni, engkau akan tobat. Allah karena yang membuka hati kita. Maka selalulah kita minta, ya Allah beri aku hidayah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Meskipun nanti ada orang, dulu Pak Yai saya pesan begini, kapanpun dalam hatimu muncul keinginan yang baik, yang mulia, segera dieksekusi. Kenapa? Itu hidayah dari Allah. Kalau ada niat, ya Allah ngaji ini ingin saya kembangkan begini, kalau itu baik segera dijalankan. Itu isyarat dari Allah. Ya Allah kok tiba-tiba kerentek, tahun ini ingin korban yang lebih dari tahun lalu. Jangankan saja kalau memang mampu. Kenapa? Itu isyarat dari Allah. Segala suara hati yang mengarah pada kebaikan itu dari Allah. Terus nanti ada teori begini, suara hati kita itu yang oleh Rasulullah kita diminta berfatwa pada hati, istafti qalbaka. Tapi ya suara hati kita itu 3 jenis, Bapak Ibu. Kalau menuju yang baik-baik itu hidayah dari Allah. Tapi kalau menuju yang enak-enak, nyari enak saja, itu bisikannya nafsu. Kalau menuju yang jelek-jelek, itu bisikannya iblis, setan. Ingat-ingat itu. Jadi suara hati itu bisa mengarahkan kita pada kebaikan, tapi nggak hati-hati. Pak, kata suara hati saya, pagi ini tidak perlu ngaji juga tidak apa-apa, mau ngaji itu sunnah saja, nanti begitu. Itu kemungkinan ngajak yang jelek. Meskipun suara hati itu bisikannya setan, bisikannya iblis. Tapi kalau ngejak enak saja, tenang saja, Allah tidak apa-apa, hidup ini ngejak enak saja, tidak mau diajak berjuang, tidak mau diajak, itu kemungkinan dari nafsu. Nafsu itu ingin enak terus. Maka bisikan dari Allah itu ngajak kebaikan. Kok tiba-tiba aku ingin menyantuni anak yatim sebelah rumah itu ya, itu Allah yang menggerakkan kita, bisi kita. Nah, berarti apa? Kebaikan apapun itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi tidak harus kita ujub, tidak harus kita merasa bahwa aku yang bisa, aku yang mampu.
matur nuwun ya Allah, aku Engkau jadikan alat untuk kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah, cerita hidup saya adalah cerita kebaikan, cerita kepatuhan, cerita keikhlasan. Itu kita wajib bersyukur. Kita itu oleh Allah ditakdir benar sekaligus senang. Banyak orang yang ditakdir benar tapi berat. Saudara-saudara kita di Gaza, mungkin di Iran, itu kan mereka di posisi yang sedang dizalimi, posisi yang benar tapi berat menjalaninya. Kita di Indonesia ini alhamdulillah oleh Allah diposisikan di benar tapi sekaligus senang. Maka kalau tidak bersyukur, kita ini tidak tahu diri sebenarnya. Kalau tiap hari isinya sambat terus, padahal berapa banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita, berarti kita tidak tahu diri. Maka ayo diperbanyak syukur. Diperbanyak syukur berarti disadari bahwa semua nikmat ini dari Allah. Semua kemampuan, semua kebiasaan ini dari Allah. Terus itu yang pertama dan kedua. Untuk biar kita tidak sombong, pokoknya kita punya kelebihan apa itu Allah. Seperti Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman dalam sejarahnya manusia disebut paling kaya. Tapi beliau setiap kali menyadari posisi beliau sebagai orang yang berlebih dalam harta, beliau selalu mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah Tuhan saja untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur atau malah kufur. Karena kadang-kadang ujian kelebihan itu lebih berat daripada ujian kekurangan. Mengapa begitu? Kalau kita diuji kekurangan itu biasanya malah tambah dekat dengan Allah. Diuji uangnya habis, ya Allah, tambah kita dekat dengan Allah, tahajudnya tambah puasa. Ketika kita susah, tapi begitu diuji kelebihan, mulai sudah. Wah, selama ini Tuhannya lengkap. Ya Allah, turunkan rezeki yang manfaat, barokah doanya mana. Begitu kaya, bisa saja terus pikiran kita geser. Tuhan itu kan minta kaya, saya sudah kaya, buat apa? Ya kan? Saya sudah enak, bisa begitu. Jadi kadang-kadang ujian kelebihan itu lebih berat. Kayak tadi, potensi untuk ujub dan sombong itu mungkin ketika kita kelebihan. Kalau kekurangan, ya mau disombongkan apa? Enggak ada. Itu malah selamat dari sombong. Makanya kelebihan pun salah satu ujian dari Allah. Ujian untuk apa? Apa kita bersyukur atau jangan-jangan malah kufur? Ada banyak orang ketika oleh Allah ditakdir kaya, ditakdir berlebih malah melenceng, ditakdir jabatan tinggi malah rusak. Berarti tidak lulus ujian kelebihan. Nah, kalau ujian kekurangan lebih simpel. Biasanya tidak perlu disuruh kita tambah soleh kalau sedang dalam kondisi kurang itu. Jadi, terus ini pertanyaan pertama dan kedua. Ini pertanyaan ketiga. Ini agak panjang, mungkin nanti ada sesi kopi ngaji yang membahas ini. Kalau bahasa hari ini istilahnya parenting. Jadi, bagaimana kita ngomong anak-anak kita hari ini. Itu tantangannya lebih berat Bapak Ibu. Anak-anak kita hari ini itu secara umum hebat sejak kecil. Kenapa begitu? Mereka didukung oleh gadgetnya masing-masing. Jadi, anak-anak hari ini lebih gampang jawab. Maka mereka tahu, mereka membanding dengan apa yang ada di gadget. Sementara pikiran mereka belum dewasa. Sehingga kadang lihat, Bapak ini kok kaku sekali sih, ketat sekali. Kan di YouTube itu dibilangin beragama itu jangan kaku, jangan formalitas. Dia bisa begitu. Kenapa? Gadget ngasih tahu dia. Bukan berarti ilmu yang dia dengarkan salah, tapi belum waktunya, belum levelnya.
Kalau kata Ki Hajar Dewantara, anak usia awal, khususnya usia SD, itu memang pendidikannya harus perintah dan larangan. Bukan kok, nak yang penting kamu cocok, kamu setuju jalan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, manusiawi. Enggak bisa begitu anak kita. Kalau diarahkan yang manusiawi saja, dia nyari enak. Tapi yo tetap harus dengan kata Ki Hajar itu ya perintah dan larangan. Nanti lebih besar lagi ditunjukkan alasannya. Kenapa sih kamu suruh sholat? Kenapa sih kamu harus puasa? Itu bisa kita tulis dalilnya, alasannya. Mungkin usia-usia SMP, SMA sudah begitu. Tapi kalau usia SD apalagi lebih kecil, diperintah saja dan dilarang. Bila perlu ada hukuman-hukuman kecil yang tidak menyakiti, tidak bikin trauma tentu saja. Dan ini penting untuk anak-anak kita hari ini, karena hari ini itu pengaruhnya besar dari kiri kanan. Kalau dulu paling pengaruh dari anak-anak sebelah rumah, itu gampang ngatasinya. Tapi sekarang pengaruhnya bisa anak-anak dari mana-mana. Dia relasinya dengan gadgetnya, gamenya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti jadi amanat kita semua gitu. Kapan-kapan kita menjelaskan detail. Intinya begini, kalau untuk orang tua, tugasnya orang tua itu Bapak Ibu kalau dirangkum ada 3 untuk anak-anak kita ya. Ini secara metode ya. Kalau isinya Bapak Ibu insya Allah sudah paham. Secara metode kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua imitasi, yang ketiga vibrasi. Oh ini istilah kampus nih, dianggap kuliah atau 2 SKS. Informasi itu memberitahu. Jadi tugas kita ngasih tahu anak kita, nah ini benar, ini salah. Kamu melakukan itu salah kalau menurut agama kita. Kamu melakukan itu tidak sopan kalau menurut budaya kita yang orang Jawa. Ini namanya informasi. Kita kasih tahu. Nah, yang kedua imitasi. Imitasi itu tidak sekedar memberitahu, kita juga bertanggung jawab meneladankan. Biar mereka tiru, biar mereka imitasi. Tidak hanya merintah. Nah, kamu main HP terus dari pagi sampai sore, bapak dan ibunya juga begitu. Ya sama saja anaknya ya, tidak akan mungkin tersentuh dia. Ini yang dimaksud imitasi, tunjukkan. Nah, ngomong kasar tidak boleh loh. Bapaknya bolak-balik ngomongnya kasar, peri kehewanan keluar terus dari mulutnya. Gitu anaknya kalau ngomong terus dimarahi. Cilik-cilik ngomong kasar itu. Nah, memangnya kalau dewasa boleh? Kan sama saja. Nah, kita contohkan. Jadi ya, anak kita itu kita contohkan seperti kita. Saya membaca penelitian terbaru, sebagian besar anak-anak muda yang merokok itu karena di rumah orang tuanya ada yang merokok. Jadi kemungkinan besar kalau anak kita merokok itu kemudian di rumah ada yang merokok. Ya biasanya bapaknya, kalau ibunya juga luar biasa itu. Oh iya, mereka niru saja apa yang ada di rumah. Ya kalau zaman saya kecil itu ada saudara itu bapaknya ngerokok ya, dia lihat rokok di meja ya nyuri-nyuri terus dibawa keluar sembunyi-sembunyi, bisa begitu. Dan terus ini yang saya maksud imitasi nih. Kalau ingin anak kita rajin ke masjid, ayo kita rajin ke masjid. Kalau ingin anak kita senang membaca, kita tunjukkan di depan mereka kita suka baca. Ini imitasi namanya. Yang ketiga vibrasi. Vibrasi itu ya kayak semacam getaran, frekuensi. Jadi ini membangun suasana. Kadang-kadang mungkin kita agak sibuk, tidak bisa mencontohkan langsung pada anak kita. Atau pas kita ngaji anak kita tidak tahu, tidak masalah. Paling tidak itu apa? Membangun suasana, membangun vibrasi. Jadi getaran kita itu
jadi orang baik saja, nggak perlu nak saya kasih tahu ya, itu anak kita ketularan. Itu vibrasi. Contohnya vibrasi ya. Misalnya kita di rumah itu ngamuk terus, anak kita tidak akan kerasan di rumah. Padahal marah kita tidak pada dia. Itu vibrasi. Tapi kalau hati kita senyum terus di rumah itu ceria, guyon-guyon, meskipun tidak ditujukan ke anak kita melihat kita dengan istri sering ketawa, dia akan kena vibrasinya. Dia juga akan cerah, ceria. Ketika anak kita lihat kita rame, gegeran, konflik dengan pasangan, meskipun anak kita tidak tahu masalahnya apa, tentang apa, juga tidak tentang dirinya, dia tetap juga akan gelisah. Ini namanya vibrasi. Jadi ini mendidik yang tidak langsung. Jadi kayak saya zaman kecil itu, bapak saya itu kalau pagi ke sawah, kalau siang ke pasar, kalau sore ke madrasah, sampai malam ngaji. Itu membentuk vibrasi bahwa hidup itu harus aktif, harus berguna pada yang lain. Tanpa beliau harus ngajari, nah kamu harus kerja loh, kamu harus belajar. Tidak pakai ngajari. Saya lihat saja terus terpengaruh itu. Ini namanya vibrasi. Jadi monggo Bapak Ibu, selain ngajar informasi, kalau informasi ini bisa dibantu guru-guru di sekolah, tapi imitasi tidak, vibrasi tidak. Dan vibrasi dan imitasi itu jauh lebih masuk ke anak kita daripada sekedar informasi. Kalau informasi itu ditolaknya gampang. Nah, tahajud itu sunnah loh, ala pak sunnah aja tidak usah informasi. Tapi kalau imitasi, tidak, diam-diam dia terpengaruh, niru. Vibrasi apalagi dia masuk ke kepala. Maka Bapak Ibu, tanggung jawab kita untuk generasi yang akan datang. Jadi memperbaiki generasi masa depan itu diawali dari memperbaiki kita sendiri. Jadi kuncinya di situ. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk kehidupan kita yang maslahat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mencerahkan buatan nih. Alhamdulillah, saya yang paling mencerahkan atau tercerahkan. Rasanya ketampar-tampar kalau Ustadz, ya seustad-ustadnya Ustadz kadang-kadang juga ingin validasi. Ada satu pertanyaan Ustadz, ini bukan di era seperti ini, ada handphone, ada gadget, ya kadang ada orang niatnya sebenarnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi kadang disalahpahami oleh orang. Nah, bagaimana caranya di era handphone ada di tangan, ayo tahajud, ayo baca Quran, saya sudah ini, tapi tidak kelihatan tidak kelihatan riaknya gitu. Sedikit Ustaz. Betul. Ini saya tambah sedikit saja ini tadi ya. Terus jadi riak tidak riak karena Allah atau karena manusia, itu yang tahu kita ya, di hati kita. Jadi begini, kalau kita masih sibuk dengan komentarnya orang, berarti kita masih belum lillah. Ini termasuk tadi, saya itu tulus loh, kok orang anggap saya pamer sih? Ini berarti masih sibuk dengan orang. Terus masih khawatir dengan komentarnya orang. Terserahlah orang mau komentar apa, saya itu nawaitunya baik, nawaitunya mengingatkan, itu saja. Jadi ketika kita motifnya baik dan yang kita lakukan itu baik, tidak harus sibuk dengan komentarnya orang. Ada satu ulama sufi namanya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Karhi, kadang-kadang dibacanya ya. Beliau bilang begini,
Kalau kita melakukan perbuatan baik karena manusia, ini bahkan oleh beliau, ini tidak hanya riya tapi ini musyrik. Tapi kalau kita meninggalkan perbuatan baik karena manusia, inilah riya. Terus, kenapa kalau melakukan perbuatan baik karena manusia itu musyrik? Ya karena kita memposisikan manusia di posisinya Allah. Perbuatan baik itu ya karena Allah. Kok karena manusia kita menyekutukan Allah? Tapi kalau kita meninggalkan perbuatan baik hanya karena manusia, itu riya. Berarti kita concern dengan komentarnya orang. Saya kadang sering dulu begitu, mau sholat tahajud di rumahnya teman, Anda enak nanti dianggap soleh, saya dianggap itu, berarti saya tinggalkan karena manusia. Anda enak nanti dikomentari, dianggap terlalu baik, terlalu itu, terus kita tinggalkan itu. Itu karena inilah riya. Terus kalau tadi saya itu tulus, tapi gimana ya kok orang masih menganggap jelek? Biar saja. Yang penting saya pastikan ini baik dan saya tulus. Bahwa orang berkomentar ini, berkomentar itu di luar perhatian saya. Nah, ini yang disebut tulus. Mengatakan penutup yang sangat ciamik. Masya Allah, Islaminya Islam. Matur nuwun Ustaz. Ya, saya kira tidak cukup ini ya. Lanjut lagi ya. Cuman waktunya mungkin beliau agak susah, kita menyesuaikan aja kapan bisanya. Matur nuwun sangat. Kalau mau mengikuti, karena banyak yang dalam, banyak yang harus kita renungkan kembali. Ikuti YouTube Kopi Ngaji Ustadz Fahrudin Faiz. Ya, insya Allah tema ini akan kita relay ulang ya, supaya bisa kita mengambil pelajaran, karena pelajaran tidak bisa hanya sekali terus masuk, karena terlalu banyak, terlalu padat hari ini. Berat juga rasanya. Matur nuwun, saya kembalikan sama Mbak Jihan. Masya Allah, luar biasa materinya, full daging, sangat insightful sekali ya. Kita sebagai manusia, sebagaimana kata Ustaz Fahrudin Faiz, memang pada dasarnya biasa aja. Kalau mau sukses ya ikhtiar, kalau mau lulus ujian belajar. Tapi kemudian ada level-level manusia di atas biasa, kata Ustaz Fahrudin. Ada manusia istimewa, ada manusia apa lagi? Spesial. Lalu ada manusia super. Ini Bapak Ibu berarti mau jadi yang mana? Super, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi manusia-manusia super yang fokusnya dan perhatiannya hanya pada apakah Allah ridho atau enggak. Tidak lagi memikirkan, aduh postingan saya nggak ada yang like. Nggak lagi kalau ada foto bareng diperbesar dulu. Saya cantik nggak ya? Iya. Jadi kita hanya fokus apa yang membuat Allah ridho. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya di Kopi Ngaji. Dan insya Allah bersama Ustaz Fahrudin juga kalau beliau sudah bisa lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan Kopi Ngaji berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Jihanin Syira Zahrani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.